yang nggak ber-BPOM ini yang biasanya bahaya gitu. Karena ketika dipakai tuh seminggu langsung celing mas. Langsung kayak Aks Korea gitu ya. Tapi ketika di stop bisa mengeluarkan sesuatu yang enggak gitu, kayak jerawat langsung bril gitu dan lain-lain ya gitu ya. Kirain mengeluarkan sesuatu yang enggak terus keluar grandong gitu. Enggak. Logika kecil aja misalnya. Kan banyak tuh cowok-cowok berkumis, berjenggot gitu kan. Iya kan? Berkumis, ya? berjenggot ya gitu kan. Nah, kalau menurut isu kesetaraan gender yang secara internasional itu pengen semuanya sama, apakah yang kalau ada perempuan yang gitu berjenggot dan berkumis itu nggak apa-apa gitu? Lengo People Rule the World. Ya. Pada kesempatan kali ini Lengo People bakal kedatangan tamu istimewa ya. Istimewa ya. Iya. Dari kemarin kayaknya cowok terus. Nah, cobalah sekali-kali kita manggil yang agak-agak beauty bagaimana begitu. Ya. Kita kedatangan Lik Agil. Ya. Lik ya, panggilannya emang di sini Lik gitu ya. ya. Biar akrab aja. Sorry ya, saya masih sama saya Liko. Dan pada kali ini kita bakal ngomongin soal wanita. Berat nih omongannya kan. Iya dong. Soalnya mumpung kedatangan gitu kan. Mumpung kedatangan ini apa, Lik Agil tuh apa? Beauty blogger ya? Oh, dibilang beauty blogger juga belum banyak kontennya ya. Jadi merintis lah ya. Merintis. Ya. Tapi udah lumayan lah ya. Ya, mending lah. Tahu sedikit banyak tentang beauty gitu lah ya. Dikit-dikit lah ya. Oke. Nah, ngomongin tentang wanita ini nggak bakalan habis ya. Apalagi dalam perspektif orang Lengo. Tapi mungkin banyak dari Lengo People yang belum tahu sebenarnya arti kata lengop itu apa gitu loh. Nah ya, ini aku penasaran juga nih mas. Apa sih lengop? Lengop itu apa sih? Lengop itu ungkapan ya. Kalau ungkapan? Ini biasanya ada di Jawa sih. Dan paling banyak itu di Banyumas lah. Emang khusus banget. Soalnya aku orang Magelang. Nah, di sana nggak ada kata lengop. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah ini memang khusus ya. Lengop itu sebenarnya ada level-levelnya. Jadi lengop itu namanya bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia itu bodoh. Oh, bodoh. Orang bodoh. Tapi lengop itu dalam level yang paling tinggi. Bodoh, tapi level paling tinggi. Iya. Bisa ya? Bisa. Jadi kan apa ya namanya? Kalau orang sudah bodoh banget itu udah lengup lah istilahnya. Ter. Nah, terbodoh itu namanya lengup. Nah, itu dalam ungkapan-ungkapan sehari-hari itu biasanya dipakai kata-kata lengup ini kayak bahasa gaul-gaul gitulah. Kalau di Jakarta gitu kan. Kalau di Purwokerto tuh lengup kayak bahasa gaulnya Purwokerto. Bahasa gaul sebenarnya prokem ya. Jadi kan ada sebenarnya hampir sama kayak bahasa Indonesia. Kalau bodoh ya bodoh gitu kan. Nah, ini prokemnya kalau memang orang udah levelnya bangetan banget itu udah kamu lengup gitu loh. Lengup. Itu udah levelnya paling tinggi. Lengup beyond, nah itu beyondnya apa? Lengup beyond ini adalah sebutan ya. Sebutan untuk lengup people yang banyak. Oh, persatuan lengup people. Gitu. Nah, Lik Agil nih ngomongin soal women. Yeah. Women atau wanita ya, atau perempuan. Ya, itu nggak ada habisnya kan, dari zaman dulu itu pokoknya jadi subjek yang menarik untuk dibahas gitu kan. Dan diksinya itu macam-macam gitu kan. Kebanyakan diksinya tentang perempuan itu flattering, ya, menyanjung. Nah, karena begitu banyak keindahan yang diciptakan di dalam seonggok wanita. Seonggok ya. Nah, ini kira-kira wanita zaman sekarang ini, women zaman sekarang ini, zaman now itu apa yang paling diinginkan oleh wanita-wanita zaman sekarang? Yang pertama, kulit glowing.
Glowing. Saya juga glowing ini. Beda loh, glowing minyak sama glowing beneran itu Oh beda iya, ya. kalau mohon saya maaf ya. glowing Ini minyak kayaknya ya. minyak kayaknya Iya, kalau iya. ini ya. Dalam bahasa Jawa namanya celumut. Oh, celumut. Iya. Pertama glowing, yang kedua tentunya punya uang. Entah itu dia berkarir atau mungkin berpendidikan tinggi, nggak akhirnya nanti juga ujung-ujungnya uang juga kan gitu ibaratnya ya. Nah, yang kedua adalah itu. Yang ketiga disayang. Iya. Pasti lah ya kalau itu Ada pasti band ya. banget ini ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya yang paling berperan penting tiga itu deh yang diinginkan seorang wanita pada umumnya gitu. Justru yang pertama adalah glowingnya ya. Glowingnya Glowing penting Justru guys. glowingnya penting. Karena ketika nggak glowing itu akan ngaruh ke tingkat kepedean. Wih. Ingat lah people, di balik women yang glowing ada cowok-cowok yang glopot. Ya. Tapi emang bener loh, butuh modal loh, namanya glowing loh. Oke, jadi glowing, terus apa namanya punya uang, atau mungkin karir loh ya, terus disayang. Disayang Ya, gitu tiga ya. gitu ya, yang Oke. terpenting dalam wanita yang diinginkan gitu. Nah, ini menurut Lik Agil nih, cantik itu penting gak sih? Cantik itu penting sih ya, Hmm. penting karena ketika kita nggak ngerasa sebenarnya cantik itu kan ditimbulkan dari diri sendiri pun bisa. Ibaratnya kalau kita percaya diri itu pun bisa mengeluarkan kecantikan kita, ya nggak sih? Inner beauty gitulah kalau orang bilang lah ya gitu. Jadi cantik itu relatif atau absolut? Absolut apa relatif ya? Nah, contohnya gini ya. Dari perspektifnya Lik Agil nih. Kalau Luna Maya itu cantik apa enggak? Cantik ya. Ya. Menurut saya juga cantik. Ya. Terus kalau Lik Agil punya suami? Punya. Suaminya cantik apa enggak? Enggak dong. Enggak ya. Menurut saya juga enggak cantik. Berarti kalau itu enggak relatif ya cantik ya. Cantik itu absolut loh. Iya. Iya kan? Kalau ada orang yang di sana ngomong cantik itu relatif, men. Itu gimana? Kalau cantik relatif, perempuan-perempuan itu nggak berbondong-bondong beli skincare, Betul. ya kan? Beli maskara, Betul. lipstick aja ada banyak, gitu ya. lipstick aja ada banyak loh. banget. Lip gloss, lip tint, lip balm, terus apa lagi nih? Apa lagi? Apa ya? Lip sync. Lip sync beda. Oh, lip sync beda. Tapi emang banyak banget sih alat tempur perempuan untuk membuat dia itu terlihat cantik ya. Banyak banget dari skincare pun A sampai Z gitu ya. Bahkan kalau Korean skincare tuh 10 step mas. Bayangin 10 step coy gitu. Kita skincarean mau cuci muka malam aja males gitu ya. Tapi di Korea 10 skincare apa treatmentnya itu ada 10 langkah. Pantesan aja muka Pak Mio bisa semulus itu gitu ya. Tiap malam dia gosok kayak gitu ya kan. Beli amplas aja jauh. Iya itu karena memang skincare itu paling penting ya. Menurutku sebelum makeup itu paling penting skincare. Karena kalau ketika skincare-nya kita udah oke, muka kita udah sehat nih, nanti makeup pun akan nempel. Iya. Nah, kalau orang Korea itu mereka sampai 10 step skincare dan makeupnya biasanya kayak yang biasa gitu loh Mas, dalam artian nggak yang terlalu menor gitu ya, mesti kayak flawless makeup lah ya, bilangnya natural. Jadi ya celumut nggak apa-apa, bangun tidur kelopot itu nggak apa-apa. Yang penting tapi skincarean tetap. Nah, skincare itu ada macam-macam ya. Perawatan kulit ada macam-macam. Malah sekarang itu banyak yang aneh-aneh, Lik. Apa itu aneh-aneh gimana? Pakai bekicot, ya kan? Kicot. Iya, itu ada yang apa suruh digosok jalan-jalan. Gitu? Enggak suruh jalan-jalan kan ada lendirnya itu kan. Iya, itu katanya bisa membuat kencang muka. Terus pakai apa lagi tuh? Lintah, ya kan? Iya. Itu nggak kesedap itu nanti. Terus pakai lumpur. Ya kalau lumpur banyak sih emang. Cuman harusnya yang udah dibikin yang udah tinggal kita pakai gitu loh, ibaratnya nggak perlu kayak nyari lumpurnya terus langsung diginiin, kan ada kotorannya. Itu aneh-aneh ya sekarang ya. Itulah cara orang-orang biar wanita biar kelihatan glowing cantik. Ya tujuannya apalagi kalau bukan glowing dan cantik. Iya. Cantik itu tidak relatif ya. Cantik itu absolut. Ada step-step tertentu yang dilakukan agar cantik ya. Betul. Jadi absolut. Kalau orang-orang bilang di sana itu cantik relatif. Itu berarti dia
di planet mana itu hidupnya ya? Saat ketemu orang yang gak cantik, cantik, nah gitu kan. Jadi cantik itu absolut. Terus kategorinya nih. Kategori apa? Kategori orang bisa dikatakan cantik itu seperti apa? Kategorinya ya? Apakah harus putih? Enggak sebenarnya nggak harus putih sih. Kalau menurut ini pribadi ya, pandangan pribadinya aku. Jadi kalau misalnya cantik itu sebenarnya nggak harus putih, cuman bersih. Wajib dong, namanya kebersihan gitu ya. Bersih, terawat gitu ya. Kemudian ya apa ya? Nggak yang jorok-jorok amat, dalam artian misalnya paling penting cuci muka di malam hari itu penting banget, nget. Loh, gitu. Bukannya cuci muka itu di muka ya? Timingnya oh, malam waktunya hari. Iya. Cuci muka di malam hari itu bagaimana? Itu paling penting itu sih menurutku. Kalau menurutku cantik tuh ya mereka yang terawat, mereka yang merawat gitu, nggak harus pakai skincare A B C D, tapi yang penting terawat hingga akhirnya kulitnya terlihat bersih dan cantik menurut aku. Nggak harus yang berbondong-bondong putih sampai akhirnya mungkin ada cara-cara yang nggak benar, kayak misalnya krim nggak berbepom gitu ya contohnya, sampai akhirnya mereka kulitnya akhirnya rusak. Nah itu yang paling bahaya gitu. Karena contohnya es krim. Es krim bukan. Kan krim juga. Tapi bukan, itu walaupun makanan itu berbepom kok. Jadi krim-krim yang nggak berbepom ini yang biasanya bahaya gitu. Karena ketika dipakai tuh seminggu langsung celing mas. Wah, langsung kayak Axe Korea gitu ya. Tapi ketika di stop bisa mengeluarkan sesuatu yang enggak gitu, kayak jerawat langsung bril gitu dan lain-lain kayak gitu ya. Kirain mengeluarkan sesuatu yang enggak terus keluar dandong gitu. Itu tapi itu bahaya banget gitu. Padahal semakin kita tua itu kita nggak akan kok sebenarnya pengen yang putih gitu, nggak. Yang penting kan kulit ketika kita tua tuh sehat. Walaupun waktu muda emang ya pengennya mah putih gitu ya, tapi nyatanya nanti ketika kita tua kita akan menyadari bahwa oh iya yang penting kulitku sehat. Iya, gitu. Berarti nggak harus putih banget ya? Nggak harus putih, tapi ya, glowing. Putih tua dikit nggak apa-apa. Atau hitam muda lah ya. Tapi menurut saya nggak gitu, Le. Gimana? Kalau menurut saya kategori cantik itu harus wanita. Iya. Memang harus. Masa ada laki-laki cantik? Ada ya? Ada. Di mana? Banyak. Ada tapi ada. Nah, tapi kalau menurut saya itu kalau perempuan. Iya, kalau menurut saya cantik itu syaratnya harus wanita. Nah, terus ngomongin soal ini kan tadi kan katanya apa yang paling diinginkan wanita ya, soal karir ya. Kira-kira mau setinggi apa nih karirnya? Kalau pandangan saya sekarang gitu ya, gini, kalau dulu sebelum menikah itu pandangannya tinggi banget. Pokoknya nanti aku harus kerja, dapat uang, harus beli apa gitu. Tapi ketika menikah gugur langsung. Gugunya bukan karena dipaksa, tapi karena emang diri sendiri. Oh ternyata sosok perempuan tuh enak ya kalau di rumah gitu loh. Iya. Pengen dia di rumah gitu, dimanja gitu. Kalau saya pribadi sih, yang penting tetap masih bisa menjadi ibu rumah tangga. Kalau menikah ya, tetap bisa menjadi ibu rumah tangga, tapi tetap berkarir juga, dalam artian nggak terlalu ngerepotin suami. Entah itu jual apa kayak gitu sih. Apa nggak capek tuh? Zaman sekarang kan bisa online. Kan gini, kalau menurut saya lagi ya, wanita itu kan multifungsi. Multitalent. Nah, jangan fungsi kayaknya gimana gitu kalau fungsi. Kalau zaman sekarang itu bahasa karirnya itu multitasking. Ya kan? 24 jam, selama 24 jam dia bisa mengerjakan semuanya. Iya. Menyusui, menyapu, ngepel, rumah lah ya. Ngerawat suami, bikin masakan, bikin minuman dan sebagainya. Ditambah lagi dia harus berkarir. Apakah enggak capek gitu? Sebenarnya kalau dibilang capek itu cara ngaturnya gimana cara ngaturnya? Sesuai passion masing-masing sih mas. Itu balik lagi gini, kalau misalnya emang contohnya apa ya, jualan online misal. Tapi yang dijual itu emang sesuatu yang dia suka gitu ya. Itu contohnya ya, suaminya dijual. Kan dia suka. Bukan, kayak misalnya dia suka make up gitu ya. Terus dia jualan make up, otomatis di situ kan ada passion yang ada gitu. Misalnya contoh dia ngiklanin make upnya, itu dia ngiklanin sendiri, dandan sendiri, di foto, di video gitu. Itu kan ada passion di situ. Nah, menurut aku ketika IRT pengen tetap berkarir gitu dan tetap merawat rumah tangga,
ya mungkin cari yang bisa disambi gitu, dalam artian apalagi yang itu dia suka gitu loh. Maksudnya itu akan lebih ya capek sih, tapi nggak akan terasa capek karena dia suka di situ tuh ada passion kayak gitu sih menurut aku. Soalnya kadang-kadang begini ya. Gimana? Banyak sih, nggak semua ya, nggak semua. Saya nggak mengglobalkan ya. Tapi banyak itu dari perempuan-perempuan yang sekarang, wanita-wanita karir yang sekarang ini, dia terlalu sibuk dengan karirnya, ya kan? Terlalu sibuk dengan karirnya sehingga itu pas sampai di rumah itu energinya sudah tidak ada untuk merawat anaknya, merawat suaminya, apalagi pekerjaan-pekerjaan rumah gitu loh. Kan sekarang banyak banget yang kayak gitu tuh, mengatasinya gimana? Punya ART sih. Akhirnya lagi. Ya kalau menurut aku harus milih salah satu sih mas. Kalau emang pekerjaan kita terlalu berat, ya minimal tanggung jawab kita, ibaratnya rumah beres itu udah ada yang ngurus, walaupun bukan kita gitu. Balik lagi mungkin memang passionnya dia berkarir, ya udah gitu, tapi jangan lupa urusan rumah juga tetap harus beres kayak gitu, walaupun bukan dia yang ngerjain gitu, tapi kan udah disiapkan lah ya gitu. Cuman kalau pilihannya emang pengen jadi ibu rumah tangga, ya mungkin dengan yang cara yang tadi, mungkin berjualan online atau melakukan aktivitas apa, atau mungkin emang udah punya usaha gitu mah enak ya, tinggal follow up doang, gimana udah tutup berapa gitu mah enak ya. Kalau Lik Agil gimana? Kalau Lik Agil keadaannya kayak gimana? Maunya yang kayak gimana? Kalau aku sih semenjak menikah ya, balik lagi semenjak menikah tuh emang pengennya cuma di rumah jadi ibu rumah tangga, tapi tetap berpenghasilan, dan itu ya jualan. Kirain miara tuyul. Berarti kalau mungkin pemikiran wanita karir yang sekarang itu mungkin agak mengacu ke isu internasional ya, kesetaraan gender. Nah, menurut Lik Agil gimana soal isu-isu kesetaraan gender ini bagi perempuan kepengen sama dengan laki-laki? Nggak bisa komen sih. Soalnya aneh juga ya, banyak logikanya saya ya. Banyak perempuan yang pengen kesetaraan gender, misalnya kamu juga bisa kerja gitu, ngomong ke suaminya. Kenapa saya nggak bisa? Kan gitu. Kamu juga bisa sekolah tinggi, kenapa saya nggak bisa gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya yang dimaksud kesetaraan gender oleh wanita-wanita karir itu adalah dalam kategori terbatas. Nggak semuanya gitu loh. Jadi kalau memang itu dikatakan kesetaraan gender, menurut saya kurang tepat. Mungkin kesetaraan hak kan. Kesetaraan hak ya. Hanya aja gitu. Nah, kalau gender ini sudah dari sananya gitu ya, takdirnya udah beda. Iya, gitu ya. soalnya gini. Logika kecil aja misalnya. Kan banyak tuh cowok-cowok berkumis, berjenggot gitu kan. Iya kan? Berkumis, berjenggot ya gitu kan. Nah, kalau menurut isu kesetaraan gender yang secara internasional itu pengen semuanya sama, apakah kalau ada perempuan yang berjenggot dan berkumis itu nggak apa-apa? Bukan, nggak sampai situ juga kali ya. Nah itu dia. Kalau misalnya ada genteng bocor, kira-kira akan berlaku sama apa enggak? Enggak juga sih. Kan istrinya itu loh Pak, bener gentengnya. Nah kalau kesetaraan gender harusnya yang laki-laki pun si suaminya pun berhak untuk ngomong yang sama kepada istrinya. Itu mah gentengnya bocor ya kan? Sama lo katanya pengen kesetaraan gender. Nah gitu. Sebenarnya bukan itu, kesetaraan hak. Kalau hak untuk mendapatkan karir yang bagus, oke lah, pendidikan yang tinggi, oke lah, untuk mendapatkan posisi yang sama di pekerjaan, nah oke lah. Lebih ke mengarah ke pekerjaan sih. Gitu, mungkin kesetaraan hak lah. Nah, balik lagi ke beauty ya. Beauty. Sekarang kan banyak nih, terutama cewek-cewek yang masih belum cukup umur, sudah tahu soal make up, sudah tahu soal skincare ya kan. Gila-gila, kalau dulu saya mah jajannya waktu kecil ya pentol, cilok, cireng, sama tarikan yang depan sekolahan itu loh ya, set tarik, ya kan dapat mobil, set tarik dapat janda. Masa? Oh iya, aku baru kemarin sih. Pasti ada. Cuman mungkin beda, yang ditarik beda. Set 2 juta tariknya. Set gitu kan. Kaya banget ya. Tarik ATM suami maksudnya. Nah, itu menurut Lik Agil bagaimana?
banyak gitu yang apa namanya anak-anak yang belum cukup umur Belum lah, cukup istilahnya umur. masih SD men, masih SMP gitu Iya. kan, sudah dandan kayak tante-tante gitu. Jadi pengen miara. Sebenarnya kalau itu di sekolah juga dilarang juga kan, kayak misalnya pakai Ah. lipstick yang tebel pun itu bisa dibawa ke baby. Hmm. Kalau nggak salah ya, aku Hmm. pernah lihat seorang beauty vlogger gitu, Hmm. dia kasih apa ibarat kayak kasih tutorial make up untuk anak sekolah ya gitu. Hmm. Tapi benar-benar minim banget karena ada yang komen, kalau di sekolah aku tuh nggak boleh pakai bawa lipstick kayak gitu atau bawa apa gitu, paling lip balm gitu yang nggak kelihatan kayak gitu. Kalau menurut aku untuk make up memang sebaiknya jangan berlebihan untuk emang sekolah sih gitu. Cuman kalau memang ingin apa sih kayak wanita kan emang passionnya dandan sih ya mas gitu. Jadi kalau Saya emang juga, saya passion saya dandan. Ingat, dandan motor, iya kan, dandan rumah. dandan make up Dandan. kalau make up sih ya agak gimana sih ya, kalau emang dia ibaratnya masih cuman buat latihan mungkin oke gitu. Tapi kalau terlalu minor ya sebaiknya jangan karena masih kecil. Cuman kalau misalnya skincare gak apa-apa sih menurut aku selama itu skincare-nya bener ya. Dalam artian karena skincare lebih tujuannya buat merawat ya. Dan anak kecil pun sekarang juga udah ada yang SMP gitu jerawatnya udah banyak kayak gitu. Jadi kalau memang skincare menurut aku emang gak masalah Gak gitu apa ya. Karena memang untuk merawat asalkan skincare-nya balik lagi itu bener udah ber-BPOM gitu. Jangan asal ngikutin temen atau ngikutin siapa ternyata itu skincare yang abal-abal gitu. Perlu dipilah-pilah sih. Yang paling penting kalau di Indonesia itu harus sudah BPOM. Itu paling penting banget. Jadi kita bisa dicek di webnya BPOM tuh. Misalnya kita udah punya produk nih beli gitu ya. Iya. Namanya apa? Langsung aja cek di situ BPOM www.bepom cek bepom.go.id kalau nggak salah ya. Di situ kita masukkan namanya. Kalau ada di situ ya udah. Jelly drink itu misalnya. Ya misalnya jelly drink, krim jelly drink gitu ya. Misalnya krim jelly drink. Kalau ada di situ ya udah aman. Nah, menurutku dipakai nggak masalah gitu karena balik lagi kalau skincare lebih ke merawat gitu. Tapi kalau make up ya sebaiknya kalau masih kecil ya dibatasin, kecuali emang lebih ke untuk latihan. Siapa tahu memang pengen jadi MUA gitu ya. Siapa tahu ada bakat gitu ada kan. bakat kayak gitu sih. Nah, itu ada ngaruhnya nggak sama perkembangan beauty vlogger yang sekarang sama apa namanya itu tingkah laku sosial anak-anak di bawah umur terutama perempuan yang berdandan? Gimana itu? Ya kan sekarang banyak tuh. Mohon maaf jadi ikut lengkap ya ini mendengarkan. Banyak tuh di YouTube ya tutorial tentang make up. Ini harus pakai pelembabnya yang ini, gitu kan, pakai shadingnya yang ini, pakai matanya nomor sekian dan sebagainya gitu kan. Ya. Nah itu kan yang nonton ya cuma orang dewasa kan? Ada juga anak SD, anak SMP dan sebagainya. Siapa tahu mereka berminat untuk nonton itu gitu kan. Itu ada ngaruhnya nggak? Ngaruhnya mungkin ke lihat sang jajannya kali ya. apa si apa namanya beauty vlogger ini membatasi siapa yang melihat atau bagaimana gitu? Kalau itu sih aku kurang paham juga sih mas. Cuman kalau misalnya di YouTube kayaknya nggak ada nggak sih pembatasan gitu, ada pengaturan ya. Apa namanya konten saya itu tidak ditujukan untuk anak-anak gitu misalnya. Iya. Kalau di YouTube ada, tapi di Instagram kan nggak ada. Dan kadang biasanya beauty vlogger pun masukin juga ke Instagram gitu. Jadi menurut saya sih emang nggak terbatas yang lihat. Kalau di Instagram ya, kalau di YouTube mungkin ada batasannya. Menurut Agil ini positif apa negatif? Aku nggak bisa komen. Bingung juga soalnya ya mau komen gimana gitu. Nah, ada referensi nggak kira-kira krim yang harus bagaimana yang aman gitu, bukan merek ya, bukan merek, yang aman, terus yang terjangkau, terus make up yang bagaimana, yang make up kit lah yang bisa dipakai untuk kondangan sehari-hari atau apa dan sebagainya, itu yang apa gitu, misalnya harus ini. Kalau misalnya ini kita bahas skincare dulu ya. Skincare yang aman itu yang tadi, yang pertama udah masuk BPOM. Apapun itu mereknya itu yang penting harus masuk BPOM, harus dicek. Ada juga yang nakal nih, kadang krim skincare tersebut ya enggak. Namanya A misalnya. Nomornya 101 nih. Misal di situ tertulis nih krim A 101. Begitu kita cek di bepom.go.id itu
muncul kita masukin nomor nih 101 ada di situ, cuma namanya beda. Vanilla cream. Harusnya sih tadi jadinya es krim jelly drink gitu ya. Nah kayak gitu itu juga perlu kita cek gitu. Jadi emang harus jeli ngeceknya nomornya sesuai apa enggak, namanya sesuai apa enggak. Itu ada di cek bepom.go.id. bepom.go.id. Nah itu biar kita ya jangan sampai lah cuman ibarat ingin putih, kita nggak tahu caranya pakai apapun itu hasil muka kita jadinya jelek kan kasihan gitu. Jadi yang paling penting paling aman apapun mereknya ceknya di situ. Itu pertama. Ya itu sih paling penting menurutku. Oke. Terus soal makeup kit itu apa aja yang standar lah? Kalau standar sih paling mungkin foundation ya. Foundation. Lipstick lah ya paling penting ya. Blush on kali. Blush on. 3 itu sih menurut aku. Maskara penting juga, tapi kalau aku sih lebih penting blush on-nya biar kita nggak pucat. Terus pensil alis? Pensil alis, nah ini paling penting, 4 berarti. Pensil alis, kalau menurut aku ya, balik lagi ini kan menurut aku gitu ya, maksudnya mau dikira, menurut gitu kan, ini menurut aku. Kalau menurut aku paling penting foundation, kemudian pensil alis gitu ya, yang alis sampai berpuluh-puluh menit itu, kemudian blush on, lipstick. Eyelash? Enggak begitu penting sih menurut aku. Kalau dianya apalagi lash extension kan nggak semua orang pakai gitu ya, itu sih. Lipstick pun bisa dijadiin blush on. Jadi lipstick aja. Bisa. Kalau ditutul gini terus giniin jadi gitu. Udah 3 itu lah minimal ya. Terus untuk menentukan foundation yang paling cocok. Yang paling cocok harga atau cocok apa? Ya itulah. Selain cocok harga juga cocok untuk si pemakai. Si pemakai ya. Kalau foundation itu kita bisa cek di sebelah sininya kulit kita. Kalau sini? Iya sebelah sini. Dekat telinga? Ya di daerah sini lah. Itu paling ini sih, paling ibaratnya dilihat yang emang mirip sama kita. Kalau nggak pilih yang 1 tingkat lebih tinggi dari warna kulit kita, karena kadang ada yang foundation itu yang setelah beberapa jam dia akan menurun warnanya. Aku lupa namanya apa, tapi dia akan menurun gitu, akan menggelap kayak gitu. Jadi ada 1 tingkat lebih tinggi sih menurut aku gitu. Terus lipstick nih. Pilihan lipstick nih biar nggak terlalu kelihatan gimana gitu kan. Kalau lipstick sih lebih ke kesukaan orang sih Mas. Ibaratnya balik lagi ke pribadi sendiri. Dia emang lebih suka lipstick yang cetar gitu ya, dalam artian emang udahlah pakai lipstik merah aja biar nggak usah dandan yang lainnya, yang penting kelihatan wah cetar lipstiknya merah gitu. Atau kalau zaman kemarin ya, sekarang masih berlaku juga kayaknya ombre lipstick. Ombre coy. Di ombre gitu, jadi warna terang sama warna agak gelapan, agak-agak Eropa gitu namanya gelapan. Ombre itu ke Korea Korea malahan ya, ke Korea walaupun ya itu masih sih menurut aku sampai sekarang. Katanya ada rasa-rasanya lipstick itu. Rasa ada nggak ya? Rasa jeruk, rasa apa gitu? Biasanya ini lip balm. Itu lip balm. Biasanya lip balm tuh ada yang strawberry, ada yang apa gitu. Tapi kalau lipstick nggak? Kalau lipstick apa aku yang katrok ya, cuman aku sih nggak ngelihat di tertulis bau apa, cuman set aja sih biasanya. Oke. Jadi tahu nih apa aja yang dibutuhkan untuk makeup kit ya, terutama yang standar aja yang bisa kita beli dengan terjangkau gitu kan. Sekarang kita sudah yang ngomong beauty, sekarang kita ngomong soal Lik Agil saja. Nah, Lik Agil nih kerja di mana nih? Kalau aku sekarang pure jadi ibu rumah tangga sambil bisnis skincare. Jual bisnis skincare makeup juga sih di rumah gitu. Tapi ibu rumah tangga itu keren loh. Iya. Keren loh. Nah, contoh gini, ibu rumah tangga itu bisa jadi guru. Iya, buat anaknya. Buat anak-anaknya. Iya, ibu rumah tangga itu bisa jadi petugas kebersihan. Petugas kebersihan daripada jadi pembantu. Petugas kebersihan, ya kan? Itu udah 2 karir. Ya. Ibu rumah tangga itu bisa jadi laundry. Laundry. Ya. Terus bisa jadi chef. Chef. Ya. Bisa jadi pelukis. Pelukis apaan tuh? Kan buat anak-anak tuh. Ngajarin ya kan. Terus bisa jadi guru ngaji. Iya,
terus bisa jadi mekanik. Mekanik apa nih? Nah sekarang kalau anaknya cowok misalnya, ya kan, bapaknya pulang kerja udah capek, mainnya sampai sama mamanya, apalagi kalau misalnya Kagil kan nggak berkarir di luar rumah gitu ya Iya, kan. betul. Di Pasti dalam kalau rumah. anak-anaknya main mobil-mobilan dan sebagainya, yang jadi mekanik siapa? Iya, kita ya. Ya kan ibunya juga gitu kan. Terus banyak banget ternyata, Banyak banget. dan itu 24 hours 7 days. Nah, itu nggak berhenti ya, harusnya gajinya banyak. Soalnya kan kalau digelar ya, misalnya Agil Susanto itu kan ada sarjana perlaundryan ya, Sarjana perlaundryan ada gitu ya. SPL, Nah, terus koma sarjana teknik ya kan, koma lagi sarjana ekonomi SE, SE. sarjana apa tuh, manajemen ya kan, manajemen keuangan, gila. Terus sarjana apa lagi, Nggak habis-habis sih kayaknya. banyak Terlalu banget, panjang itu. terlalu banyak. Jadi sebenarnya paling top itu kalau menurut saya ibu rumah tangga. Tepuk tangan dong. Nah, kalau boleh nanya nggak nih, Iya, boleh. Apa? suaminya Lik Agil itu ngapain kerjanya? Dia kerjanya ngerjain. Saya tahu apa yang dikerjain, saya tahu, dan siapa yang dikerjain saya tahu. Sudah ada hasilnya kan? Aduh, kerjanya Katanya suka mancing. ya, suka mancing juga. Suka mancing? Suka mancing juga. Mancing aku juga dulu. Dulu dipancing pakai apa? Jangan-jangan ganti. Kayaknya kebayang deh. Dipancing pakai apa, kebayang deh. Pakai coklat. Oh iya, Tadi iya. kan pakai Maksudnya coklat. Dulu itu. belum skincare Iya, soalnya, maksudnya jadi itu. coklat. Jadi ada coklat di atas air gitu, celup gitu. Boleh nggak diundang ke sini? Boleh, Boleh. boleh. Kapan-kapan biar main ke sini. Oke, nanti diundang kapan-kapan lah. Siap. Bilangin lah. Bilang ya. Soalnya kayaknya asik bahas mancing nih. Bahas pancingan ya. Oke. Dan terima kasih Lik Agil sudah datang di podcast Lengo People. Yes. Saya mohon habis ini jangan jadi Jangan lengop ikut ya. lengop. nah, Biar saya aja yang lengop ya. Iya. Keep smart, Iya. jadi berumah tangga. Terus salam juga buat suaminya. Ya. Dan Lengo People jangan lupa untuk subre. Iya, 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 iya. terus like juga, share, bunyikan loncengnya biar Lengo People tahu kita upload video kapan dan apa aja. Terima kasih dan Lengo People rule the world.